gaji guru sama pendapatan bikin alas sandal tinggi mana? Yuh, tinggi sandal pengrajin itu. Suruh yang ngompor-ngompori saya suruh keluar itu banyak dulu, tapi saya tetap tekun aja mengajar supaya saya keluar aja, nggak usah ngajar, ini aja teruskan gitu. Tapi saya juga nggak kego istilahnya, yaitu sama bujuk provokasi teman-teman itu tetap ya ngajar saya jalani, ya kerajinan saya laksanakan gitu. Perkenalkan, nama saya Bapak Suprayogi, nama panggilannya Pak Ogi, tempat tanggal lahir di Magetan, 29 Desember 1959. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Aziz Mahardika. Saya anak ketiga dari Bapak Suprayogi. Tempat tanggal lahir juga di Magetan, kebetulan tanggal lahirnya 17 Agustus 1998. Usaha yang saya geluti yang pertama itu adalah kerajinan kulit. Kerajinan kulit khususnya spesial alas kaki. Selain alas kaki itu saya biasanya bermitra dengan teman lain. Contohnya ikat pinggang atau mungkin dompet atau mungkin tas atau mungkin jaket. Dikasih pendowo itu karena saya itu dulu berlima itu laki semua. Saya yang paling tua, terus nomor dua itu di Mojokerto, itu di pabrik gula. Nomor 3 itu di Pindad. Terus nomor 4 itu di sini. Terus nomor 5 itu dulu pegang penyamaan. Sama nomor 6. Seiring bertambahnya tahun, bapak saya itu tambah 2. Muncul anak yang nomor 6. Yang terakhir itu perempuan, Mas. Karena bapak saya itu minta anak perempuan satu-satu gitu. Alhamdulillah dikasih oleh Allah. Sebelum pendowo berdiri itu kan dulu awal-awalnya sih itu saya itu hanya membantu, Mas. Membantu palik saya. Saya cari pengalaman untuk bisa mengerjakan sepatu itu. Palik saya itu mereknya Sayukjo dulu. Kalau dari nenek itu memang nenek saya itu juga membuat kerajinan tapi khusus sandal aja, alas kaki khususnya sandal. Tapi kalau orang dulu itu mengerjakan kerajinan itu boleh dikatakan 1 tahun penuh, Mas. 1 tahun penuh itu hanya mengerjakan aja. Dan nanti dijualnya di bulan Ramadan. Luar biasanya orang dulu seperti itu. Jadi khusus bulan Ramadan dulu tidak bekerja, hanya memasarkan barang. Lain dengan yang saya tangani saat ini. Kalau tidak ada pemasukan 1 hari sudah lain ceritanya. Terus seiringnya berjalannya itu kan itu tutup, Mas. Setelah itu tutup terus di era tahun 80-an itu muncullah LIK, lingkungan industri kecil itu. Jadi lingkungan Kauman ini dulu kan penyamak semua, Mas. Jadi setiap rumah itu baunya bau kulit semua dulu. Karena kan dulu kan penduduknya masih sedikit, airnya masih kemercik, kan begitu, Mas. Lah oleh pemerintah di era tahun 80 itu dikumpulkan jadi satu antara penyamaan dan kerajinan. Terus seiring berubahnya tahun juga, yaitu sekarang menjadi penyamaan aja. Itu dulu Ringen Agung itu sudah termasuk di pinggir kota, sekarang sudah masuk di dalam kota. Sekarang yang berisiko itu limbahnya itu. Kadang-kala mendapat keluhan dari lingkungan yang ada di sekitar lingkungan industri kecil. Akhirnya dengan inisiatif melanjutkan usahanya Bapak. Setelah saya mengajar, Mas, mengajar itu jamnya nggak begitu banyak, sehingga terlalu pagi kita itu sudah boleh pulang. Dulu awal-awalnya seperti itu, gaji pegawai negeri masih sedikit dulu. Jadi diperkenankan oleh bapak-bapak kepala sekolah itu yang punya sampingan di rumah, monggo, Kang Jame sampun telas, cuma nggak akan, kan begitu dulu. Dari situlah pendowo lahir. Saya berusaha, yaitu mempersiapkan segala peralatannya, ya dulu saya tangani sendiri aja. Karena membelinya peralatannya kan dulu kan juga masih jauh, masih Surabaya. Kalau di Surabaya itu ngebis lain dengan sekarang. Kalau sekarang kan tinggal ngebel aja sudah datang sendiri. Dengan dulu ngawalnya nyamak atau langsung bikin alas kaki, produk alas kaki? Awal-awalnya nyamak, Mas. Saya rasa nggak cocok nyamak. Karena nyamak
kan harus jual ke Surabaya. Kalau nggak Surabaya di Mojokerto. Padahal saya paginya harus ngajar. Saya masih manggul kulit itu jam 2 pagi, jam 3 pagi di Mojokerto sana. Berjalan berapa tahun begitu, Pak? Ya kira-kira sekitar 5 tahunan, Mas. Bolak-balik putar. Dulu masih kol, Mas, kendaraannya itu. Kol T itu, bukan zaman sekarang seperti saat-saat ini. Tidak kuat tadi akhirnya Beralih ke kerajinan. Pengalaman saya dulu, terus saya teruskan begitu. Terus saya pemasarannya dulu keliling, Mas. Antar teman guru begitu saya hubungi. Yang ngantar ke Ngawi, yang ngantar ke Ponorogo, yang ngantar ke Wonogiri, naik Vespa aja dulu. Kendaraannya masih Vespa, Mas, belum secanggih sekarang ini. Dulu pegawai pekerjanya berapa? Dulu awal-awalnya sekitar 6 kalau tidak salah. Tapi spesial sandal, alas kaki aja sandal gitu. Gaji guru sama pendapatan bikin alas sandal tinggi mana? Yuh, tinggi sandal pengrajin itu. Suruh yang ngompor-ngompori saya suruh keluar itu banyak dulu. Tapi saya tetap tekun aja mengajar. Supaya saya keluar aja, nggak usah ngajar. Ini aja teruskan gitu. Tapi saya juga nggak kego istilahnya. Yaitu sama bujuk provokasi teman-teman itu tetap ya ngajar saya jalani. Ya kerajinan saya laksanakan gitu. Jadi kalau lihat Bapak ternyata ceritanya gitu, perasaan jenengan kayak apa? Nggih, perasaan saya jadi terbangkitkan lah, Mas. Perjuangannya dari dulu terus sampai sekarang mempertahankan sepatu sampai sedemikian rupanya juga. Jadi menurut saya kalau tidak diteruskan juga emang sayang banget, apalagi Bapak kan cari pelanggan itu kan juga nggak gampang. Dari dulu sampai sekarang juga kan merintis untuk cari pelanggan itu nggak mudah. Apalagi dengan era sekarang juga kan nggak bertambahnya kan juga susah juga, Mas. Dulu sempat Bapak pernah nyuruh saya mengajar. Saya dulu sempat pernah mengajar di SMP juga, Mas. Bertahan sampai 4 bulan saja. Habis itu ya saya memutuskan untuk melanjutkan usaha saya sendiri yang ada. Itu kan saya ngerintis juga dari kuliah. Sembari saya kan diminta Bapak untuk di rumah, menemani kedua orang tua saya di rumah, sembari melanjutkan ini juga, Mas. Karena siapa lagi kalau saya nggak ada, Mas. Soalnya di rumah tinggal saya. Adik saya juga udah berkeluarga, kakak dua-duanya juga profesinya kan sudah beda semuanya juga, Mas. Semuanya kan juga nanti kan mungkin dibimbing kali Bapak. Ya kalau Bapak sempat bilang, Mas, pokoknya lek guru yo jane menak kok setiap bulan nih ada aja nanti buat tambah-tambah dan sebagainya. Tapi gimana ya, Mas? Soalnya saya merasa kayak passionnya itu tidak mengajar, Mas. Sudah saya coba terus, tapi kok ya gitu. Akhirnya nggak ada kecocokan. Ya mungkin sempat bikin kecewa Bapak, mungkin kan Bapak mintanya juga dua-duanya kalau bisa jalan. Terus akhirnya mungkin ya begitulah, Mas. Jenengan nganter pelanggan ke Ngawi, Ponorogo itu satu pieces sepatu atau banyak? Jumlahnya ya sekitar 10, 15 gitu, Mas. Banyak nih. 10 pasang, nggak banyak tuh, Mas. 10 pasang, 7 pasang, begitu 12 pasang. Nggak terlalu banyak, Mas. Yang jelas, Mas, kalau pengrajin-pengrajin zaman dulu itu nggak pernah tidur kayaknya seperti itu. Pendak esok tok nek turu, apalagi menjelang Ramadan begitu. Dulu loh, tapi yang saya bilang itu dulu. Karena pembuatan sepatu di era dulu sama sekarang udah jauh beda sekali, Mas. Jadi dulu itu katakanlah untuk dasarnya itu aja sudah bikinnya ruwet, ruwet. Semuanya harus dari kulit begitu. Terus bikin solnya lagi juga harus dari kulit. Harus dibelah, harus dipaku. Terus tumpuannya itu untuk haknya itu harus juga dari kulit. Itu kalau tidak salah 13 atau 12 biji begitu. Terus baru dipeso begitu. Kalau dulu pengrajin itu harus ngungkal pesonya itu harus bisa tajam. Kalau pengrajin sekarang nggak bisa ngungkal tajam, nggak bisa. Pakai karter sekarang. Sudah lain eranya. Berapa karyawan sekarang, Pak? Ini yang masih bertahan itu sekitar 15. Pekerjaan sepatu itu kan terbagi menjadi meliputi bagian gambar. Setelah gambar dipotong, digunting. Setelah digunting, di-packing begitu. Setelah di-packing itu kan dikasih petunjuk itu. Jumlahnya sekian pasang, modelnya seperti ini. Siapa yang mengerjakan nanti. Setelah itu dikerjakan, setelah jadi, terjadilah bagian atas seperti ini. Setelah bagian atas selesai seperti ini, dibawa ke belakang, di bagian bawah. Terus dikasih sol. Terus kalau sudah menginap 1 hari, baru dilepas. Setelah dilepas, di finishing, Mas. Mulai daripada dilemei, mulai dibersihkan, mulai itu sampai di finishing,
di packing, baru masuk ke ruangan sini biasanya. Jadi walaupun kita itu UMKM, kecil-kecilan, tapi finishnya itu stop and go process of production begitu. Jadi setiap orang itu tanggung jawabnya jelas. Kamu bekerja dari ini sampai sini. Kamu bekerja dari ini sampai dengan sini begitu. Jadi tidak boleh kecelakaan di tengah jalan kok diteruskan terus saja, tidak boleh. Jadi misalnya ada di bagian depan itu kok mengkerut atau cacat dan sebagainya, udah harus terhenti di situ. Mampu produksi berapa produk? Kalau macamnya sesuai dengan permintaan, Mas. Berarti custom? Ya. Buatan jual yang produk jadi terus tiba-tiba disebar itu buatan nggih? Buatan. Saya modelnya itu masuknya ke agen, lebih senang ke agen, Mas, daripada individu ya. Kalau individu itu pusing, Mas. Ya memang harganya lebih mahal, tapi kan mintanya kan macam-macam, Mas. Sesuai dengan tenaga kerja yang ada. Karena tenaga kerja yang ada di bidang kerajinan itu kan maksimal pokoknya SMP SMA Mas lulusannya. Kalau disuruh dia mikir terlalu banter ya pusing juga dia. Untuk agen itu sehari mampu berapa dengan 15 kali? Setiap anak itu pokoknya bisa 12 sampai 15 per pasang per hari, ya. Misalkan pesanannya 1000 itu berarti harus pesan 3 bulan sebelumnya. Harus begitu. Kan katakanlah misalnya di bagian bawah itu ada katakanlah 4 yang sekarang ini itu, Mas. 4 itu satu hari 15 pasang, berarti 4 itu 60 pasang per hari, Mas. Berarti 60 pasang per hari, kalau 6 hari kerja berarti 360. 360 tinggal dikalikan aja. 1 bulan 24 hari kan begitu, gitu aja. Kalau peran saya untuk sementara ini, biasanya saya bantu menjualkan juga, Mas. Sekarang juga kan mulai mau bantu juga ke sosial media lagi juga. Untuk keseharian di sini mungkin kalau ada kekurangan apa-apa saya juga bantu. Bantu biasanya juga untuk kirim barang ke luar kota juga biasanya saya. Soalnya bapak kan juga sudah nggak kuat. Kalau perjalanan jauh-jauh, kadang kalau dikasih ke orang itu, Mas, sayang juga. Biaya untuk wirawirinya kan ngasih ke orang daripada ngasih ke orang kan ke anak kan, ya kan, Mas. Habis itu kan gawatnya lagi kan kalau semisal nanti kan biasanya kan kalau sudah langganan tahu ke orang-orang itu kan juga nanti kan beresiko juga, Mas. Nah ya itu lebih baik mending saya gitu aja ya. Sementara yo bantu-bantu aja, Mas, di sini, Mas. Mungkin yang kekurangan apa mungkin gitu. Atau mungkin diperintah bapak apa nggih, siap gitu. Ini kan saya juga sambil bikin untuk mungkin yang agak anak muda ya, Mas ya. Saya kan juga nyelipin, paling nggak kan dikit-dikit gitu, Mas. Mulai sudah bikin-bikin juga gitu. Tapi kan nggak bisa langsung, kan nggak bisa, Mas. Apalagi kan saya juga masih menggunakan jasanya bapak. Itu kan tukangnya kan juga nggak terlalu bisa diganggu juga, Mas. Apalagi kalau pesanannya juga lagi banyak, kalau nggak pas terlalu longgar kan nggak bisa jernih juga untuk memikirkan mungkin model yang baru seperti apa dan lain sebagainya gitu. Jadi nyelipinnya emang harus pelan-pelan, Mas, nggak bisa langsung. Dengan nate produksi alas kaki ini kewalahan buat nate nggak di situasi itu, Pak? Pernah, Mas, detik ini aja saya kewalahan, Mas. Karena ya SDM-nya, Mas. SDM-nya di bidang kerajinan itu tidak semuanya itu orang itu bisa mampu. Yang sulit itu akhir-akhir ini itu SDM-nya, Mas. Ya bisa, tapi biasanya kurang rapi, Mas. Kurang rajin. Kan sepatu itu bagian atas sama bawah. Atas itu seperti ini, ngerangkai itu. Terus bagian bawah itu yang merapikan, pakai yang itu masang sol itu, Mas. Jadi gimana putarnya itu supaya tidak kelihatan begitu rapi, nggak legok-legik kan begitu, dan seterusnya itu. Terus kerajinan itu kalau bisa itu, kalau yang masih kecil harus maklun dengan yang besar. Sistem saya sudah seperti itu, Mas. Jadi saya itu kok tidak hanya melayani agen aja. Jadi teman-teman saya, kerajinan yang ada di kota lain, ya saya datangi. Kadang-kala dia kan jauh dari bahan, Mas. Tapi dia semangat juga bikin kan begitu. Akhirnya dia kewalahan juga membikinkan pesanan. Kadang-kala pesanannya dilemparkan ke bahasa saya. Tinggal dia mereknya merek apa begitu. Saya nggak kekeh harus merek saya Pendowo begitu, enggak. Pokoknya yang sepenting teman-teman kerja saya itu semuanya setiap hari bisa bekerja.
Apa artinya saya harus kekeh pendowo tapi teman kerja saya nggak bisa kerja, kan percuma juga. Di antaranya seperti itu. Nah, jadi kadangkala Mas, pengrajin-pengrajin yang seperti saya itu tadi jarang juga yang mau. Karena keakuannya yang tinggi. Ini loh bikinan saya, begitu. Repotnya itu. Kalau sudah seperti itu sudah. Kan kerajinan itu kan teamwork Mas, kerja bareng. Seperti sepak bola itu loh. Jangan masuknya hanya karena penalti aja, begitu lah. Kan lucu. Kalau hasil kerjasama kan enak bola itu masuknya itu. Tapi kalau hasilnya misalnya penalti masuk karena penalti kan yang sakit yang iya, atau yang terkena hukuman itu tadi kan begitu Mas. Akhirnya saya dengan pengrajin manapun juga baik, yang ada di Jogja, yang ada di mana Klaten, saya berhubungan semua gitu loh. Jadi kalau tidak ada pekerjaan, saya silaturahmi atau mungkin sekali-kali ngebel begitu. Sama Mojokerto juga begitu. Karena masing-masing daerah itu karakternya berbeda-beda Mas. Kerajinan di Jawa Timur itu kan yang ada di Magetan, Mojokerto, Surabaya sama Malang kan begitu Mas. Nah kita orang Magetan jangan sampai memasarkan ke Surabaya atau ke Mojokerto, bunuh diri kan begitu. Cari daerah-daerah yang tidak ada pengrajinnya. Yang betul kan seperti itu. Maka saya mengarahnya ke barat, tegasnya ke Jawa Tengah begitu Mas. Kan kadang-kadang orang jarang berpikir yang seperti itu. Terus harus titen Mas, mengetahui bulan ini misalnya bulan Sumanten harus dijakan slop yang banyak. Bulan seperti misalnya 17 Agustus ini bikin PDH, PDL, Paskibraka yang sebanyak-banyaknya begitu. Kan jarang pengrajin yang niteni seperti itu. Kalau saya sudah seperti itu, walaupun tenaganya sedikit, tapi bagaimana harus tetap terus bekerja. Makanya saya pernah dituturi kalau Cino Surabaya Mas. UMKM itu harus bekerja terus. Nggak bisa seperti bikin sepatu seperti pabrik itu nggak bisa. Kalau pabrik itu pakai mesin. Kita itu sudah terbatas. Jadi anak satu biasanya bisa menjadikan 15. Ya 15 itu aja sudah dihitungkan. 15, 1 tahun itu 360 hari, dihitung aja 300. Satu orang itu berapa jadinya. Gitu aja. Cina itu yang bilang seperti saya seperti itu. Mas berarti jenengan fokus di marketing aja ya, bukan di operasionalnya ya? Untuk saat ini seperti itu sih Mas. Soalnya kan saya kan juga ini kan lagi ya, yang saya bilang kemarin lagi buka di toko di Pasar Baru. Sementara kan saya ngelola mungkin di situ juga. Soalnya kan kalau nggak ada saya kan juga nggak ada yang ngelola juga Mas nanti Mas. Nggak ada yang megang juga. Bapak kan juga sambatannya sudah capek. Ya kan seperti itu. Sudah sampai saya maksud itu agar supaya yang muda itu lebih bersemangat gitu loh Mas. Kalau saya terus di depan aja kan dikiranya ya tua nggak tahu diri kan begitu maksud saya. Pak, dengan 15 karyawan menjenengan hidupi itu 1 bulan perputaran uangnya berapa Pak? Pokoknya kalau untuk jasanya aja Mas ya, 15 itu pokoknya 6 hari kerja itu pokoknya sekitar antara 8 sampai 9 juta untuk jasanya. Itu untuk jasanya, belum pembelanjaan ubur rampene, kulitnya, ubur rampennya kulit belum itu. Ya untuk jasanya aja katakanlah 9 ya, 9 kali 4 36 juta ya teman. Bahannya itu ngitungnya dari sepatunya aja Mas enaknya. Sepatu itu kan misalnya setiap anak tadi 15. Kalau 4 anak berarti kan 60. 60 itu kalikan berapa dalam 1 bulan kan begitu. Nah itu untuk beli bahannya kan ada. Sekitar 50 atau 60 kan begitu untuk bahan-bahannya. Tapi kalau untuk produk terlakunya Bapak itu untuk setiap tahunnya mungkin sepatu sekolah Mas. Sama sepatu safety yang bentuknya ini. Nah itu mungkin setiap tahun itu kan ada terus Bapak itu. Alhamdulillah pokoknya terbantu dengan sekolah-sekolah SMK itu loh Mas. SMK itu kalau bengkel safety-nya mesti ambil ke kita kebanyakan. Dan itu SDM-nya yang sulit Mas. Bikin sepatu safety itu SDM-nya tidak semua anak bisa. Soalnya Bapak kan untuk sementara ini emang paling suka ngejar yang sepatu kayak gini Mas. Soalnya borongannya gede-gede Mas. Kalau Bapak itu melayani sepatu yang fashion terlalu model, cuma laku 1, 2, makanya Bapak kan nggak mau. Soalnya itu tadi Mas, nggak ada uangnya itu tadi. Apalagi kan lakunya kan cuma segitu Mas. Apalagi kan kalau di karyawannya juga kan susah juga Mas, kalau cuma bikin kayak gitu. Kalau borongan gini kan jauh lebih enak, lebih gampang juga. Apalagi pembeli-pembeli saya kan pembeli minded Mas. Kalau enggak pekerjaannya Pak Ogi, enggak gitu banyak sekali.
Karena servis saya itu yang pertama itu tepat waktu, Mas. Baru tepat waktu, bukan belum yang lain-lainnya saya. Pesan sama Pak Ogi sana loh. Seminggu ya seminggu gitu loh. Sampai ya sampai, kalau enggak ya enggak gitu. Jadi saya itu baru nyervis tepat waktu, belum yang lain-lainnya sebetulnya. Kan itu biasanya diringankan sama teman-teman pengrajin. Soal ketepatan waktu itu. Jadi sanggup hari ini jadi, tapi belum jadi. Jadinya baru besok dan lain sebagainya. Karena sudah pernah sampai saya itu merinding itu. Ada salah seorang dari Ngawi gitu, Mas. Pesan ke kita, kan pakai nota. Kita tulisi jadi tanggal sekian. Bisa diambil begitu. Pada saat itu belum jadi, Mas. Ditunggu, Mas ini notanya. Jadinya kan Bapak bilang tanggal ini. Saya kan nggak salah, saya jauh dari Ngawi. Akhirnya saya selesaikan hari itu juga, Mas. Gembrobol semua. Sama pernah ya itu tadi yang Mas bilang pesanan terbesar dari mana? Dari BUMN itu, lewat salah seorang Solo itu. 3.000 pasang saya jadikan 2.500. Terus dia minta pokoknya dalam minggu ini pokoknya harus selesai. Padahal itu sudah di tengah-tengah hari, Mas. Jadi berapa hari begitu saya mengerjakan sepatu itu 500 pasang, Mas. Yang narik terus, yang ngekap terus, yang ngamplas terus saja. Sampai dulu itu aqua botol gede itu saya kasih hemaviton semua itu. Biar nggak tidur atau nggak gimana itu. 24 jam. Akhirnya mau menjelang subuh itu baru jadi, terus saya bawa ke Karanganyar. Bapak tinggal pilih yang 2.500 bayaran atau menyelesaikan 500 harus selesai. Tinggal pilih. Ya otomatis saya kan kalah tuh, Mas. Kalau yang 500 tidak terselesaikan berarti nggak gajian semua. Pak, jenengan misalkan pengen pejang Nggih. Mas Dika, nopo Pak? Soal keseriusan di dalam mereka itu berusaha gitu loh, Mas. Istilahnya kurang kontinu. Jadi sedikit-sedikit waleh, mawani basane wong tuwek ngene walehan gitu loh. Kan semuanya itu kan harus dipegang secara kontinuitas. Kan boleh dikatakan ini saya itu mapan baru berapa tahun kan sudah saya pegang berapa puluh tahun kan begitu, Mas. Mulai saya SMP itu saya lulus 76. Di era 70-80-an saya sudah pegang kerajinan ini, Mas. Dulu itu, Mas, yang namanya bikin sepatu antara kanan sama kiri sama itu aja sulitnya setengah mati, Mas. Setiap orang tuh mesti mengeluh, Pak, iki sing kiwa logo tuh, Pak. Sing kanan kok pas, mesti begitu, Mas. Itu aja carinya luar biasa sulitnya. Jadi kan cetakannya itu kan dulu dari sini, dari Malang, dari Mojokerto ada, dari Japanan ada, Mas. Lah saya itu langganannya orang Malang sana, Mas, bikin list itu di Jalan Kawi sana. Sampai saat ini orangnya sampai sudah belengkung itu bikin listnya itu. Kalau dari keseharian ya Bapak itu emang orangnya disiplin, Mas. Tepat waktu apa-apa itu, Mas. Mulai dari bangun tidur, mandi apa-apa itu jam-jamnya itu sudah ada, Mas. Dari saya kecil sampai sekarang juga semuanya kayak gitu, Mas. Diajarkan disiplin sama Bapak itu, Mas, emang, Mas. Kalau untuk model bisnis seperti apa, saya cenderung untuk memperbaiki model-model mungkin dari produknya dulu, Mas. Kalau Bapak kan, soalnya kan cenderung memang fokusnya sepatu yang seperti ini. Sedangkan kalau kita mengikuti zaman, itu kan kita harus dikit demi sedikit kan juga harus mengikuti model, Mas. Nggak bisa kalau kita harus monoton seperti ini juga. Soalnya kadang kalau kita kan juga punya toko. Toko itu kan juga pembelinya kan nggak semuanya peminat sepatu yang seperti ini juga, Mas. Makanya harus diseling juga model-model baru juga, Mas. Yang kekinian juga. Untuk sementara ini emang PR-nya lebih ke situ. Tapi kalau untuk pasar yang sudah ada seperti ini ya tetap dipertahankan, Mas, kualitasnya mungkin dan lain sebagainya mungkin harus dipertahankan. Cuma mungkin tambahan-tambahan itu tadi, Mas, yang saya bilang. Soalnya kan Bapak kan sudah nggak mau ribet yang seperti itu, Mas. Makanya mungkin PR-nya penerusnya itu tadi. Kalau orang tua zaman dulu itu harus punya keahlian yang tidak dimiliki oleh orang lain. Masya Allah, tukang cukur kan jual jasa. Tapi dia tukang cukur sing apik. Engko lek diminati karo mereka yang ingin potong rambut kan begitu. Kalau dulu tuh orang tua seperti sekarang orang tua dulu itu ya itu tadi, Mas. Harus memiliki keahlian yang tidak banyak dimiliki oleh orang lain gitu. Dikatakan seperti itu. Istilahnya jual jasa lah. Pokoknya setiap usaha itu ada prosesnya, setiap usaha itu mesti ada kendalanya. Tidak sedetik pun Allah itu tidak memberikan satu cobaan. Pasti semuanya. Seperti kerajinan sepatu ini seperti ini, Mas. Kadangkala ordernya banyak, bahannya
komplit. Kadangkala SDM-nya kebetulan musim hajatan, akeh sing gak mlebu, akeh yang begini-begini. Akhirnya keterlambatan soal jadinya dan seterusnya. Pokoknya setiap daripada kita usaha itu tidak ada yang ideal. Dikasih ideal itu nanti beberapa gitu aja. Saya Suprayogi. Saya Dika, generasi keempat dari Pendowo, produksi alas kaki, terfokuskan untuk alas, sandal, dan sepatu, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol nomor 11. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.